Kita memulai perjalanan review kita dari tipe yang menurut gue paling biasa aja dari semua tipe yang kita dapat. Gets on the beat. And in today's news, Private Presley departed. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Woo! Oke, jadi sekarang kita mau review dulu nih yang pertama, Skyward 27X1Q. Lu boleh cari di Google. Spesifikasinya nggak ada, gue udah nyari. Kecuali gue mesti ke jd.com. Ya, itu pun nggak lengkap. Jadi gue mesti pelajarin sendiri produk ini. Dan sebelum masuk videonya, gue mau, udah ada baju nih. GTA ini bajunya gak kegedean menurut gue ya, jersey-nya ya. Tapi ya at least kita udah adalah satu baju dengan logo kita. Ya, kalian pasti tahu bahwa ada beberapa monitor yang tawarin ke kita oleh salah satu subscriber kita. Thanks buat kalian semua, sehingga gue bisa ketemu orang itu. Yang awalnya tuh kepala gue pusing. Kenapa speknya bisa gila-gila seperti itu dan harganya nggak make sense gitu ya. Jadi gue tertarik untuk mencoba. Di sini kita bisa pastiin bahwa monitor ini dari Cina ya. Banyak tulisan Mandarin di bawah labelnya. Ingat ya guys, bahasa Mandarin. Menurut gua kalau orang-orang ngomong ini bahasa Cina, menurut gua itu agak sedikit rasis sih buat gua. Sebelum pesen tuh gua research dulu tipe ini dan merek ini. Salah satu website yang bisa kita percaya dan bisa kita cek sama-sama yang tadi gua udah bilang itu di jd.com, website JD-nya China. Dimana harganya sekarang itu masih gue cek di harga 126 RMB. Yang kalau kita kursin ke rupiahin, dimana 1 RMB itu kira-kira 2.000 rupiah lah ya. Kita bisa bilang monitor ini harganya di 2,5 juta rupiah. Kayaknya subscriber kita yang satu itu yang baik hati itu kayaknya jual ke kita nggak untung gimana gitu ya. Karena kita dapat harganya itu nggak jauh dari website itu. Dan gue berterima kasih untuk orang itu sehingga gue bisa nyobain monitor yang nggak ada di Indonesia gitu ya. Nggak dijual di Indonesia. Di dusnya nggak ada yang terlalu gimana menarik. Banyak logo Skyward dan ada tulisan QHD, LED backlit display 27 inch. Sesederhana itu aja. Kita buka dalamnya dan dapetin aksesoris. Yang pertama ada satu kabel HDMI, satu kabel power, satu kabel Type-C to Type-C. Kitab-kitab yang udah pasti kita cuekin dan ada yang menarik guys. Di sini kita dapetin color calibration factory report. Dan data warnanya yang akan kita cek ulang lagi. Jadi ini reportnya mirip-mirip yang Dell kasih gitu ya. Jadi data yang dia udah tes pakai alat apa. Ya. Bentuknya kayak report kayak gini nih. Nah, di sini ada pilihan warnanya, bla bla bla. Nanti gua akan show lah buat kalian. Dan warnanya itu nanti kita akan tes lagi ya dengan data color pastinya. Apakah sesuai akuratnya yang dia ngomong atau enggak. Untuk kaki monitor itu udah nyatu sama monitornya, jadi kita nggak perlu assemble lagi. Dan yang menarik dari standnya, nih kita bisa lihat di sini kita pasangnya pakai 2 baut. Itu jarang banget ya, biasanya pakai 1 baut aja. Bodi monitor ini seperti pada umumnya terbuat dari karbon pasir kasar gitu, cuma di bagian kakinya aja yang cukup dipoles karbon halus gitu. Jadi kayak garis-garis gitu bentuknya. Itu enak banget di tangan. Jadi pas kita pegang itu, pas kita angkat-angkat monitor ini ya, feel di tangan kita itu feelnya mewah karena bahannya beda sendiri. Di kakinya juga udah kasih kita coakan kecil untuk kabel management ya. Nice, neat, bersih, clean. Overall bagian belakang monitor tuh cukup enak dipandang, tapi gue udah sering ngeliat sih, jadi buat mata gue biasa aja. Ada bagian untuk keluar hawa panas di sana, garis panjang gitu, nice. Dan ada logo Skyward yang menurut gue agak kegedean logonya di kakinya itu yang nempel ya. Dan di sini kita bisa copotin kakinya tadi yang ada logo Skyward itu dengan copotin 4 baut sehingga muncul VESA mount-nya di situ ada 10x10 cm. Portnya udah hadap ke bawah yang asik untuk VESA tentunya. Jadi kalau kita pakai VESA ya colokannya semua udah pakai aja yang udah default karena dia ke bawah dan kita bisa mentokin monitornya. Dan di sini Skyward sediain kita port yang sangat lengkap di monitor ini. Yang pertama ada port power langsung yang berarti adapternya ada di dalam monitor, 2 port HDMI, 1 port DisplayPort, 1 port Type-C, dan karena udah ada Type-C, kita bisa lihat di bagian kanan itu monitor dicoak sama dia untuk kasih kita 2 port USB dan kemungkinan 3.0, nggak ada speknya juga. Dan juga port audio jack. Semua spek di atas gue nggak bisa kasih versi HDMI dan DP-nya sekali lagi. Karena gue cari kode monitor ini di Google tuh nggak nemu yang lengkap. Spesifikasi portnya nggak lengkap lah gitu.
Untuk panel bagian depan kita bisa lihat model 3-side bezel-less dengan ketebalan bezel yang ya cukup tipis lah di 27 inch, sekitar 0,7 cm. Dan logo Skyward di tengah yang gua rasa penempatan dan besarnya itu jauh lebih bagus dibandingin yang logo yang ada di kaki tadi. Jujur awalnya pas gua pesen brand ini gua agak skeptik dengan build quality-nya. Ternyata setelah datang dan lihat beberapa tipe nih, quality monitor ini bisa gue bilang mirip BenQ atau Dell kelas 3 jutaan. Yang dimana Dell dan BenQ berani kasih garansi 3 tahun. Jadi kalau kalian pegang bodinya di sini, menurut gue ini kualitas-kualitas yang bukan murahan ya. Gue ada beberapa lihat kayak Acer gitu yang 2,6 juta itu menurut gue agak jelek banget. Sedangkan ini buildnya mirip yang seperti gue tadi bilang, ada Dell dan BenQ yang gue lihat di 3 jutaan, tebelnya tuh mirip, kualitinya juga mirip, nggak beda-beda gimana. Bagus aja buat gue. Dan nice lah, gue puas banget sih dengan monitor ini. Gue bener-bener takjub apa yang dikasih monitor ini di range harganya. Spek lengkap monitor ini gue list yang gue tahu aja karena nggak ada spek lengkap lagi. Sekali lagi gue kasih tahu nggak ada spek lengkap dimanapun gue nggak nemu. Yang pertama 1440p resolution atau biasa disebut 2K, 75Hz refresh rate, IPS panel, 250 nits brightness. Ergonomic stand di monitor ini buat gue cukup kaget. Kalau gue bisa bandingin dengan Dell U24 dan U27 yang menurut gue punya tilt dan vertikal yang paling mulus di semua monitor yang gue bilang. Jadi di Dell gue kasih angka 10 karena bukan hanya mulus guys, dia juga vertikalnya itu bisa ke kiri dan ke kanan gitu ya. Mungkin di monitor ini kemulusannya gue bisa kasih angka 8, mendekati ya. Tapi untuk head adjustmentnya jujur di Dell itu agak kasar karena ketipisan kakinya itu bikin goyangan naik turunnya agak goyang-goyang gitu menurut gue. Monitor ini masih menang, dia lebih tebel ini. Gue lebih demen. Dan dia juga kasih swivel juga loh. Swivelnya dari lingkaran di sini. Nice banget. Ya sayangnya memang nggak ada ini ya, batasnya di mana untuk sejajar sama plat ini atau kagak, cuma semuanya udah ada di monitor ini. Nice banget. Oke guys, masuk ke OSD nih. Walaupun tombolnya di bawah, jujur gue cukup appreciate dia kasih tombol yang empuk ya. Gue bisa bilang ini enak banget dipencet ya. Paling enak yang pencet, dari paling enak yang mencet ini tuh dibandingin monitor-monitor yang beberapa yang monitor bahkan banyak. Gua rasa ini tombol yang paling enak gue pencet selama ini untuk tipe yang tombol, bukan tipe joystick. Dan kalau kalian sadarin ini kan monitor China gitu, dan di sono pabrik juga. Kalau gue baca-baca dari yang artikel yang gue dapat, kalian bisa lihat guys, dia setidaknya cukup meriskin dia punya OSD ya guys ya. Dan saran gue untuk brand-brand gede kayak Armageddon atau SPC atau Aero yang OEM, kalau gue lihat dari produknya, tolonglah minta riskin lah at least supaya nggak terlalu jadul gimana. Ini kan kalau dilihat kayak gini kan clean ya guys ya, nggak terlalu terkesan jadul, terus penampilannya masih enak gitu kan. Ya itu saran gue. Dan kita masuk ke OSD-nya di sini. Pertama ada brightness, contrast, DCR seperti biasa standar aja. Input langsung Type C, sederhana banget gue bilang. Audionya volume, kalau kalian nyalain audio dan monitor ini nggak ada speaker, jadi kalian harus colok di audio jack di situ. Oh nggak usah audio jack sih, pakai DisplayPort atau HDMI aja kalian udah bisa dapetin audio input. Color menarik juga, di sini udah langsung color di monitor kayak gini, nice menurut gue. Dan gue setting di 6500 karena gue udah calibrate monitor ini, jadi nggak usah dimacam-macamin. Color vision mode, echo off, low blue light off. Gue nggak suka sistem-sistem beginian. Color vision mode nggak penting, gue calibrate, jadi ya menurut gue udah 6500 Kelvin standarnya data color, gue lebih percaya. Picture aspect ratio, overdrive, buat gue off aja, ini bukan monitor gaming boy, I'm sorry. Ya language, OSD, background, information, dan reset. Sederhana banget dan skinnya sederhana, simple. Gue suka banget pakainya. Walaupun masih tombol, gue hargai itu. Oke guys, jadi sekarang kita tes bleeding seperti biasa. Ini brightness contrast 100. Langsung kalian bisa lihat tuh bleeding tuh guys. Kalian lihat. Bagian sini ya. Tuh. Tangan gue jadi fokus tuh dari sini. Tuh. Ya. Kalian bisa lihat ya, di bagian situ jelas banget tuh, putih-putih sendiri. Juga bagian atas bersih, bagian bawah juga bersih. Yap, cakep. Gue swivel dulu. Oh, bersih semuanya. Bagian tadi doang sih. Kalian bisa lihat ya, swivelnya tuh sesimpel itu aja, seringan itu aja. Dan gue bilang swivelnya emang the best sih. Oke, sekali lagi
pada saat kondisi gelap, ya kalian bisa lihat di situ ya, tetap bocor. It's okay, gua nggak ada masalah kan bleeding seperti itu, nggak ngeganggu gua. Pada saat lihat secara gamblang sih nggak jelas banget sih guys kalau dari depan ya. Oh tembus tuh bagian sini tetap ya. Tapi pas itu warna nggak ada masalah. Nah pas gue berdiri di depannya cuma dia doang yang bocor sih. Jadi kalau kalian duduk seakan-akan kiri atas, kiri bawah, kanan atas itu bleeding ya. Tapi sebenarnya enggak, itu memang ada cahayanya aja pas lo berdiri kan ketutup. Nice. Build quality-nya nice untuk panelnya. Menurut gua nggak ada masalah. Untuk color gamut juga kita nggak punya info officialnya. Overall untuk warna gue bisa bilang ini di mata gue udah super enak ya. Dan karena monitor ini gue mau persembahkan untuk adik gue, jadi gue calibrate monitor ini. Dan kalian lihat, yang kalian lihat di sini itu adalah warna yang udah dicalibrate. Mulus ya, mulus sekali. Yang gue rasain lagi adalah pada saat ini brightness-nya mentok guys, mentok banget nih. Gue mentokin semua brightness dan kontras, dia nggak menyerang mata. Itu gue demen banget loh. Gue nggak ngerti apa ya. Apa karena brightness-nya kerendahan, tapi nanti kan kita akan tes ya. Di awal ya gue berpikir apa karena brightness-nya kerendahan atau kontrasnya kerendahan atau gimana. Cuma bagus di mata gue, enak banget ya. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti, sini ada sesuatu yang menarik. Berikutnya kita masuk ke pengetesan data color dan jujur ini mengagetkan gue hasilnya. Kita dapetin di 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 92% DCI P3 dan 82% NTSC. Wow. Nice banget DCI P3 tinggi itu. Color coverage-nya tuh luar biasa banget. Dari brightness di sini kita dapat peak-nya itu di 222.1 nits dan 830 kontras saat kita setting di 100% maksimum. Masih cukup nice buat gua. Dan untuk color uniformity-nya di sini agak off sedikit karena ada 2 titik di monitor ini yang bisa sampai berjarak 5,8 poin saat kondisi maksimum brightness. Yang paling asik dibahas adalah color akurasinya sekali lagi guys. Ini the best sih. Di mana monitor ini bisa memberikan hampir 90% warna yang kita tes itu di bawah 1 delta E. Bahkan untuk biru di 1F ini yang ngacir biasanya itu masih di bawah 3 poin. Ini result yang super imba menurut gua. Kalian juga bisa lihat di rating dari data color di mana gamut, kontras dan color akurasinya itu angkanya tinggi sekali, udah mentok hampir semuanya di angka 5 ya dia kasih. Dan di sini gue mau komen sedikit tentang USB-C-nya. Gue udah coba langsung colok Samsung Galaxy Note 9 gue ke monitor ini langsung lewat USB-C to USB-C dan Samsung DeX langsung jalan. Dimana secara otomatis juga USB-C ini langsung memberikan akses kepada USB hub di sampingnya itu. Langsung aja gue colokin mouse dan keyboard dan walah, langsung kalian bisa pakai seperti pakai PC. Cuma ya namanya UI-nya UI Samsung gitu ya. Gue bisa bayangin roadmap ke depan di mana hampir semua brand kan sekarang kita udah pakai USB-C semua ya, udah mengcover semua handphone Android ya kecuali iPhone, dan iPhone juga kayaknya pengen USB-C. Nggak tahu tahun berapa ya karena iPad dia udah USB-C. Dan gue bayangin kalau memang semua brand itu mempunyai sistem operating PC-nya sendiri atau bahasa gue kayak Windows-nya sendiri dalam Android-nya mereka kan itu di skin kayak Samsung DeX gitu, dibikin lagi dan kita udah bisa langsung colok USB-C langsung pakai. Oke, jadi misalkan kalian berpergian, kalian pasti biasanya ini gue suka bawa beginian ya, keyboard bisa dibilang 60% gitu ya, tapi bukan mechanical. Ini nice banget, Bluetooth nice, 3 device sekaligus. Kadang-kadang kita pakai mouse-nya juga Bluetooth juga atau wireless, itu nice banget, dua-duanya bawa. Dan pasti sekarang kan udah zamannya TWS dan semuanya tuh connect ke Samsung Galaxy, misalnya bukan Samsung Galaxy, semuanya tuh connect ke smartphone kalian ya, karena Bluetooth 5.0 itu udah support multiple device yang lebih luas gitu. Dan semuanya tinggal kalian koneksiin ke smartphone kalian yang colok ke monitor itu, dan langsung kalian bisa kerja sepuas kalian seperti kalian kerja di rumah walaupun dengan UI smartphone ya. Mau Word atau Excel gitu kalian bisa langsung kerjain, media sosial juga kalian bisa urus bebas aja. Dan kenapa ini penting? Dibanding kalian pakai komputer yang ada di AirPod yang kalian nggak tahu udah dimasukin software apaan, karena itu kan bebas banget dipakai ya. Membuat data kalian kan vulnerable, kalian takut kan. Dengan ngegunain smartphone kalian sebagai inputnya kan kalian nggak usah pusing untuk logout atau clear cache atau history browser lagi kalian clear gitu ya, misalkan kalian nontonnya nggak bener misalkan, karena semuanya bekerja di HP kalian, so simple yet so secure gitu. Jadi kalian
nggak mau kerja lagi nih, cabut aja USB-C-nya, selesai. Kalian mau tahu GTX ini dapat berapa? Pastinya monitor ini kita dapat monitor ini tuh di harga 4,2 juta. Dan menurut gua ini deal breaker banget, dimana harga segini kita udah dapetin USB-C 1440p dan 75 Hz. Ada USB hub juga. Dan pastinya monitor ini ya nggak ada garansi ya. Kita ya udahlah. Dimana untuk USB-C 1440p di Indonesia pilihannya ada di Dell U2719DC 1440p di 6,5 juta dan ThinkVision 4K USB-C di 6,5 juta. Gue hemat 2 juta lah gitu. Dan saran gue buat kalian yang masih mikir brand China itu kualitasnya kurang, gue rasa kalian harus ngerubah mindset itu mulai dari sekarang. Dari kemarin ya, kita udah review Aero yang udah ngebuktiin ke kita bahwa 1,9 juta bisa dapetin monitor 1440 Hz yang kualitasnya lumayan. Dan Skyworth ini yang memberikan semua kualitas terbaiknya dengan harga yang kita dapat cukup nggak masuk akal di Indonesia. Dan gue rasa kalau di China sana, di China mainland sana, di harga 2,5 juta, gue rasa peperangannya super gila ya di sana ya. Pastinya brand-brand gede di sana seperti LG, AOC, Samsung yang produksi panel sendiri jualannya harganya pasti gila-gila mepetnya. Karena brand biasa aja nih udah bisa sentuh 2,5 juta untuk spek kayak gini. Brand gede pastinya nggak bisa terlalu jauh-jauh di atas ya, karena kayak nggak ada pembedaannya. Dan tadi gue bilang gue mau mempersembahkan monitor ini buat adek gue, semoga dia suka sama speknya. Ya kerjaan dia tuh office yang pasti membutuhkan resolusi lebih dari Full HD, dia jarang main game. Supaya ya enak multitaskingnya, karena gue udah ngerasain 1440p enak banget multitasking. Dan lagi dengan adanya USB-C, adek gue pasti bisa mempersiapkan untuk PC masa depan, karena PC dia udah cukup jadul. Dimana kita tahu semua monitor ke depan tuh akan USB-C ke depannya, dan VGA juga, smartphone juga, kayaknya semuanya akan USB-C gitu. Sampai di sini aja review gue untuk Skyworth tipe ini, dan nanti pastinya ada tipe-tipe lain yang nggak masuk akal lagi harganya. Apalagi Xiaomi yang lagi gue pakai tuh di belakang, itu nggak masuk akal ya. Gue Eldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap